صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, malam hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama hadir dan duduk di majelis yang penuh dengan barokah ini. Insyaallah kita sama-sama menghaturkan sholawat dan salam kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hamba Allah, setiap manusia yang menghaturkan sholawat dan salam kepada beliau akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu manusia istimewa ini yang kita jika mendoakan beliau, menghaturkan sholawat dan salam kepada beliau, kita akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lainnya, hanya satu manusia mulia ini, manusia istimewa ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung sekali malam hari ini kita semua diizinkan oleh Allah untuk banyak bersolawat kepada beliau, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Majelis rutinan ini diadakan tidak ada tujuan lain, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga ingin bareng-bareng bersama masyarakat semuanya di lingkungan ini untuk sama-sama bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Malam hari ini kita akan ngaji sebentar, nggih. Kita ini acara apa? Ulang tahun. Napa nih? Napa? Tasakuran ulang tahun. Oh, madap lemah nggih. Sama 1 tahun. Berapa ya? 4 tahun. 4 tahun ya. Semoga yang bertambah usianya diberikan usia yang barokah insyaallah. Dan Ananda dari putrinya Mas Febri yang hari ini atau beberapa hari sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya sudah mulai turun tanah, belajar untuk jalan dan sebagainya, diberikan kesehatan, afiah, umur yang panjang, kesehatan, dan juga diberikan keberkahan dalam usianya. Amin ya rabbal. Kita semua sebagai hambanya Allah, manusia, umat Nabi Muhammad SAW, jika nantinya ditakdirkan memiliki seorang anak seperti Mas Febri dan keluarga kita semuanya, maka kita harus benar-benar ingat putra dan putri itu merupakan adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar bahagia ada wujud anak, ada kehadiran anak, putra dan putri niki sing mantun napa berkeluarga sedaya niki pasti paham omongan saya. Bukan hanya seperti itu, tapi bagaimana kita punya tanggung jawab sebagai orang tua ya, mengarahkan anak-anak kita untuk kenal Nabi Muhammad SAW. Anak-anak kita untuk kenal bagaimana ajaran mulia Nabi Muhammad SAW. Dan dia kita tanamkan, kita doktrin, kita ulang-ulang bahwa jalan yang paling mulia, jalan yang paling benar adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Itu adalah tugas utama kita sebagai orang tua yang diamanai oleh Allah seorang anak atau seorang putra dan seorang putri. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, ya, asyaddun nasi nadamatan yaumal qiyamah
Wa fi riwayatin akhar asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah man yalqallaha bi jahalati ahlihi. Paling getunnya seseorang nanti ketika dia diadili dan ketemu Allah di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, dia ketemu Allah kok dia meninggalkan anak-anak, putra dan putri bijahalati ahlihi, yang masih, mohon maaf, tidak punya kemampuan yang cukup untuk memahami ilmu agama, masih bodoh dalam hal agama. Boten saged wudu dengan benar, boten saged sholat dengan benar, mohon maaf tidak bisa ngaji. Itu adalah orang yang nanti paling menyesal saat dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Niki sanes tirosi kula nggih, niki dugi langsung kabar dari Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang paling menyesal nanti adalah dia sampai mati kok dia tidak bisa membuat anaknya pinter urusan agama. Maka mari ya, punya putra mulai dititipkan di TPQ, di madrasah, sekolah nggak apa-apa, SMP kalau memang lingkungannya bagus ya, kalau memang lingkungannya mendukung, menjaga dia terjaga dari hal-hal yang buruk tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang dirinya sebagai muslimah yang mulai balik dan balighah di usia SMP dan di usia SMA. Memang kalau kondusif nggak apa-apa sekolah, tapi masing-masing ya, ada yang kepengen nyekolahin anaknya di pondok, ada yang pengen homeschooling ya, nggak sekolah cuma dia tetap punya ijazah. Masing-masing bagaimana tingkat kekhawatiran dia kepada iman dari anaknya, akhlak dari anaknya, dan cara kehidupan anaknya yang mungkin takut terpengaruh dari teman-temannya. Bu, sama itu mohon maaf ini ya, tidak semua orang melalui usia SMP dan SMA itu tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekitar atau teman-teman di sekitarnya. Ada anak yang dia SMP tidak kenal obat-obatan, gara-gara sekolah SMP kenal obat-obatan. Ada anak yang dulu dia tidak waktu belum SMA dia tidak kenal namanya pacaran, akhirnya pacaran. Tidak bisa, pacaran ini adalah hal yang tidak bagus. Caranya Nabi Muhammad untuk menikah tidak dengan dulu dilalui oleh yang namanya pacaran. Tidak boleh ya, bertemu dengan yang tidak halal. Wih, Ustaz ini keras, Ustaz ini terlalu kenceng. Boten bu, niki saya menyampaikan apa yang merupakan pesan cinta dari Nabi Muhammad SAW kepada panjenengan sebagai umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Fala yakhluwannakum bimra'atin laysat di mahramin minha. Kamu kalau jadi orang yang beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad, jangan bersepi-sepian dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang bukan mahramnya kamu. Begitu pesan Nabi Muhammad SAW. Kembali lagi kepada anak tadi ya, anak adalah amanah yang harus kita jaga. Ya, kalau kita berhasil mengarahkan anak menjadi anak yang baik, justru kita akan mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa Ustaz? Nabi itu Pak, salah satu doanya begini, Allahumma arham walidan a'ana ala birri waladih. Ya Allah, kasihani, rahmati, berikan kasih sayangmu dan cintamu kepada para orang tua yang membantu anaknya untuk bisa berbakti kepada dirinya. Irham walidan a'ana ala birri waladih. Ya Allah, rahmati para orang tua yang membantu anak-anaknya untuk bisa berbakti kepada dirinya. Tidak bisa Pak, orang itu bakti dengan sempurna, seorang anak kepada bapak, kepada ibu, jika tidak diberikan pendidikan agama yang sempurna atau yang cukup, minimal yang cukup. Saya mau tanya, ya, ada tak orang-orang apa itu kalau dia kurang ilmu agamanya, dia akan tidak bentak orang tuanya? Jarang bu, ya. Kalau dia mulai dari kecil dibisiki, meskipun ini tidak bicara pondok ya, niki saya tidak bercerita tentang pondok, tentang madrasah, tidak. Pendidikan agama, arahan agama, doktrin agama. Nah, kamu itu anak harus bakti sama orang tua. Kata Nabi Muhammad, kita sebagai umatnya harus mencintai orang tua, harus menghormati. Itu didikan agama, doktrin agama.
tidak mungkin bisa seperti itu atau berbakti seorang anak kepada orang tuanya jika tidak diberikan pendidikan yang baik kepada anaknya mulai kecil tentang ilmu agama. Maka mari orang tua harus berperan. Dan saat kita sibuk berperan seperti itu, ya, kita akan mendapatkan irham walidan aana waladahu ala birrihi. Rahmati ya Allah, cintai ya Allah, kasihi ya Allah. Kata Nabi Muhammad dalam doanya, para orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti dengan baik kepada dirinya sebagai orang tuanya. Ya, maka setiap kita mendidik anak kita, ayo nak, kamu harus begini, kamu harus jadi anak yang baik, ya. Itu sejatinya kita mendapatkan doa langsung, irham walidan aana ala birri wal aana ala waladahu ala birrihi. Semoga kita semuanya mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Maka dididik anak kita, ya. Jangan mengutamakan perasaan, gih. Anak tidak sholat subuh. Ini contoh nih, ibu-ibu terutama. Jangan dibanguni sudah, anaknya capek. Jangan, Bu. Saya punya anak umur 10, ya. Baru umur 10, saya didik dia mulai bisa harus sholat, ya. Subuh dibanguni, dia nangis kadang, dia kadang mukanya cemberut kadang. Saya bilang sama dia, kata Nabi Muhammad, nak, kamu umur 10, kalau kamu sudah tidak mau sholat harus dipukul. Fadribuhu fil ashr, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa orang yang punya anak sudah umur 10, laki atau perempuan, kok dia mulai malas sholat, ini kan bulan Rajab nih. Rajab itu adalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, dan diperintahkannya sholat. Makanya saya ngomong tentang sholat. Sholat, nak, kalau tidak sholat, fadribuhu, mulai pukul dengan sajadah atau pukul dengan serban. Jangan dipukul dengan yang Pak, kawat berduri. Wah, cari kacam orang tuanya, ya. Sama sesuatu yang tidak membuat dia cedera, tapi dia punya rasa takut. Abi, ayah, ya, dedi. Ada yang ngomong dedi, orang sira turunan ini, ya. Wah, sekali gawat, ya. Ded, wah, opa, papa, ya. Papa ngamuk ya aku tidak sholat. Papi ngamuk ya aku tidak sholat. Harus ada tanda bahwa kalau dia tidak sholat, bapaknya ngamuk, begitu. Kalau bapaknya nggak pernah peduli, nggak pernah nyuruh untuk sholat, bahkan sudah umur 15 tahun, mohon maaf ya, sudah mimpi basah, sudah keluar mani, sudah balik, tidak pernah satu kalimat pun perintah sholat kepada anaknya, awas, anaknya akan tumbuh dewasa, dia akan tidak biasa untuk sujud dan sholat dengan benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz merasa lebih baik? Tidak, saya menyampaikan yang hak. Saya tidak pernah merasa dan selalu pengen menjaga hati dan pikiran saya, tidak pernah pengen merasa lebih baik daripada orang lain, tapi saya menyampaikan hal yang baik ini, yang hak ini, yang benar ini, karena ini merupakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Mulai dipukul, Pak, ya, mulai ada rasa tahdzir, ada tahdzir, ada peringatan anak-anak kita kalau tidak sholat. Jangan sampai malah sudah wis tadi malam dia ngerjakan PR sampai jam 11 tidak apa-apa, dah subuhnya tidak sholat, padahal sudah kelas 3 SMP. Rata-rata SMP kelas 3 sudah balik, gini buatan, sudah balik, wajib sholat. Maka dari itu mari, ya, ini bulan Rajab, bulannya Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi anak-anak hadrah kan baca gosidahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, sallu ala nuril ladzi arajas sama, ya fauzaman salla alaihi wasallam. Kita haturkan sholawat kepada seseorang yang Allah mi'rajkan dia ke langit yang ketujuh, ya. Sangat beruntung sekali orang-orang yang istiqomah bersholawat dan bersalam kepada seseorang yang Allah berangkatkan Isra dan Mi'raj, kata Habib Ali bin Muhammad bin Hashim, ya. Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi ini penyusun dari Maulid Simtud Duror. Di sini juga ada sholawatan, Bu, Pak, ya, dari tim hadir apa namanya? Hubul Mustafa. Hubul Mustafa kalau Jumat akhir bulan, ya, yang 4, Jumat ke-4 malam Sabtu hadir, ya. Sabtu. Oh, Sabtu, bukan Jumat malam Sabtu. Sabtu malam Ahad. Sabtu malam Ahad ke-4, ya.
hadir di rumah Mas Febri ini. Ya, baca, kalau tadi kita baca Maulid Ad-Dibai. Ya, kalau malam Ahad keempat baca Maulid Simtud Duror, karya dari Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Ya, lanjut tadi. Ya, maka kita harus didik anak kita menjadi anak yang dekat dengan Allah, cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, justru kita akan repot di dunia dan nanti akan bertanggung jawab dengan pertanggungjawaban yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi nggih, kalau panjenengan gak didik dengan akhlak, dengan agama yang baik di dunia ini, di dunia sampai direpotkan sama anak. Sampean anaknya udah dewasa, nun sewu nggih, ngapunten niki. Sudah mulai kerja, mohon maaf ya, listrik dia yang bayar, beras dia yang beli. Kalau dia tidak punya pendidikan agama yang baik, dia akan mentang-mentang di rumah. Bu, disuruh-suruh. Nanti salah dikit dibentak. Repot sama anak seperti ini. Tapi kalau anak sudah mulai kecil didoktrin, kamu itu anak harus berkata yang baik, ngomong yang halus sama orang tua, itu perintah Allah. Itu fala taqul lahuma uffin, di dalam Al-Qur'an tidak boleh kamu bentak orang tuamu. Itu dibisiki terus. Anaknya tumbuh dewasa, meskipun dia kerja, punya penghasilan dan segala sesuatu di rumah dia yang tanggung, dia tetap mesem sama orang tuanya, tetap ngomong halus sama orang tuanya, tetap dia mengutamakan bagaimana dia menjadi anak yang tidak sampai berucap yang buruk dan durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Sudah terniang-niang, terdoktrin dari kecil bahwa dia umat Nabi Muhammad, dia hambanya Allah, sama orang tua harus punya akhlak, sama orang tua harus bertutur kata yang halus. Begitu Pak. Kalau tidak, repot sampean di dunia. Ya, sakit hati. Ya, orang tua ini kadang perasaan terus. Ya, saya sering kena perasaan nih Bu, ya, sama mertua, sama orang tua. Tapi saya bilang sama istri, sudah, beliau ini adalah ibadahnya kita. Ya, kadang begini salah sama mertua, kadang begini salah sama orang tua. Repot Bi, gitu kata istri. Ya sudah, ini ibadahnya kita. Kita harus paham, kita harus ngerti. Karena tidak boleh kita, meskipun beliau salah, kita bernada tinggi dengan omongan yang kasar, tidak boleh. Karena apa? Itu ibadahnya kita untuk bisa nahan bagaimana tetap punya sikap yang baik kepada kedua orang tua kita. Ya, saya ulangi, kalau tidak dididik dengan akhlak Nabi Muhammad mulai kecil, kalau tidak didoktrin, benar-benar dimasukkan bagaimana menjadi anak yang baik kepada orang tuanya sesuai akhlak Nabi Muhammad, sampai akan repot di dunia dan kelak di akhirat justru lebih besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari nggih, ini kan momen ulang tahun ya, sama selamatan tasyakuran mudun lemah kan tiro setiang jawi. Maka anak-anak kita mari ya kita tumbuh bersama mereka, ya kita membarengi mereka bagaimana mereka punya ilmu agama yang cukup. Gak harus mondok kalau emang tidak perlu mondok, tapi mondok lebih bagus. Gak harus madrasah kalau emang tidak punya kesempatan untuk madrasah, tapi madrasah lebih bagus. Ya, tapi kalau TPQ ngaji di kampung, ngaji sama ustadz di kampung harus menurut saya ya. Kenapa? Eman Pak, anak saya tidak bisa wudhu, tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, tidak kenal huruf hijaiyah, tidak bisa ikro, jilid 1, jilid 2, jilid eman, sampean wafat, tidak bisa ada yang ngirimi pahala kepada panjenengan. Masuk HP di setali YouTube Pak, atau MP3, nang kuburan, HP ini dikeluarkan dari kantongnya, disetali Yasin. Ya gak iso Pak, gak nyambung Pak. Ya, karena apa? Karena tidak dibaca dan tidak ditilawahkan. Yang kedua tadi tentang anak dan amanah kita sebagai seorang tua kepada Allah dititipi anak. Yang kedua kita memasuki bulan yang mulia. Ini bulan Pak, sampai perlu Allah menspesifikkan berbicara tentang bulan ini dalam Al-Quran. Allah menyampaikan inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Dalam penciptaannya, mulai penciptaannya bumi dan langit dan seisinya ini, hitungan bulan kata Allah dalam Al-Quran ada 12 ya. Dan sampai Allah memuliakan, menspesifikkan, mengatakan di dalam firman-Nya minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang mulia. Nabi Muhammad menjelaskan ayat ini ya, salasun mutawaliyatun,
Yang 3 itu beriringan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Terus itu yang Jawi Dzulqa'dah, bulan haji Suro nggih. Moncepan orang Madura tekepe besar sora. Mbah, mek bener tekepe Ustaz. Iya, ini Dzulqa'dah ini diapit dengan 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Makanya kata orang Madura tekepe ya diapit oleh 2 bulan, yang bulan itu ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lebih kreatif orang Madura berarti. Kasih nama tekepe ya. Tekepe besar sorah kata orang Madura. Dan sekarang ini Rojab. Ya. Rojab ini beda sama bulan Jumadil Akhir, beda sama bulan Jumadil Ula, beda sama bulan-bulan yang lain, beda. Karena apa? Allah saking perlunya menyebutkan dalam Al-Quran minha arbaatun hurum. Ya. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat Rajab syahruz zar' ya sarhuz zar'i wa Sya'ban sahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Ya. Rajab ini bulan untuk menanam semangat untuk baca Quran, menanam semangat untuk sholat berjamaah, menanam semangat untuk pergi ke masjid, ditanam. Wa Sya'ban syahrus saqi, yaitu bulan untuk menyirami dan merawat semangat yang sudah kita tanam di bulan Rajab untuk baca Quran, untuk sholat berjamaah, untuk pergi ke masjid, untuk sholawatan, untuk pengajian, disiram dan dipupuk dan dirawat di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahrul hasad, Ramadan itu bulan panen. Panen apa? Panen semangat yang sudah ditanam mulai dari bulan Rajab dan dirawat di bulan Sya'ban. Buatan sakit Bu, langsung dijos Ramadan, ndak usah wis ya. Rajab gak usah patang-patang ibadah wis. Sya'ban yang biasa-biasa, wis Ramadan tak jos, gak bisa. Kita ini adalah penuh dengan kemalasan, penuh dengan pikiran duniawi ya. Sholat aja masih pikiran dunia kadang kita ini. Nggak bisa langsung dijos Ramadan, nggak bisa. Dilatih mulai Rajab dan Sya'ban dirawat, Ramadan panen kita. Panen untuk kebiasaan bagus. Udah biasa sholat sunnah, udah biasa sholat sholat dalam keadaan berjamaah di masjid begitu. Nggak bisa kita Ramadan langsung dijos. Dikatakan juga dalam riwayat Rajab syahrullah ya. Rajab ini bulannya Allah. Maksudnya apa Ustaz? Allah banyak mengampuni para pendosa di bulan Rajab ini. Makanya para ulama dari salafun saleh menganjurkan kita untuk bertobat 70 kali, minta ampun 70 kali di dalam sholat maghrib dan sholat subuh. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Dibaca 70 kali ba'da sholatil maghrib wa ba'da sholatis subuh fi syahri Rajab. Ya, dibaca 70 kali. Dan juga ada riwayat-riwayat atau bacaan-bacaan istighfar yang dianjurkan dibaca di bulan Rajab. Karena apa? Allah lebih mengampuni di bulan Rajab ini kepada hamba-hambanya daripada bulan-bulan yang lain. Ya tentunya Ramadan juga banyak ampunan dari Allah. Tapi Rajab ini lebih daripada bulan-bulan yang lain. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi Muhammad. Sya'ban itu bulanku. Karena apa? Di situ diturunkan sebuah ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makanya Sya'ban hajar sholawatnya. Yang enggak pernah sholawatan 100 kali sholawatan. Yang enggak pernah sholawatan lebih daripada 100, 300 kali, 1000 kali di bulan Sya'ban. Kenapa? Itu bulannya Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan bulannya umatku, kata Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena banyak dilipat gandakan pahala yang banyak di bulan suci Ramadan. Banyak diampuni, banyak dibebaskan. Yang tadi misal nusewu ngapunten nih, ada namanya Pak Gatot, ini min ahlin nar. Tapi mulai dari 1 Ramadan, tarawih, tadarus, puasa, jaga amal soleh, akhir-akhir Ramadan dihapus dari list catatan penghuni neraka, atau kita sebut dengan idkum minan nar. Ya, idkum minan nar. Dihapus, Pak. Samain aja, Pak.
Kalau misalnya sudah tercatat ini bakal TO ya, target operasi ya. Mau diciduk, mau dicebloskan ke penjara. Oh, gemeter, Pak. Gimana kira-kira nama kita nih min ahlil jannah au min ahlin nar? Sekarang ini dengan malasnya ibadah, dengan ibadah yang keteteran, dengan wajib yang banyak ditinggalkan, kira-kira kita ini tercatat min ahlin nar au min ahlil jannah? Kita ini tercatat penduduk neraka atau penduduk surga? Harus kita pikirkan itu. Ya. Dan Ramadan nanti kita banyak doa, minta ampun, kita banyak sedekah, kita banyak amal soleh. Di akhir-akhir Ramadan banyak pembebasan umat Nabi Muhammad dan hambanya Allah dari yang dulunya dicatat min ahlin nar, dia akan terbebas dari neraka Allah SWT. Amin ya Rabbal. Semoga Ramadan ini panjang umur, sehat afiat, cinta ibadah, cinta Al-Quran, cinta tarawih, cinta masjid. Yang tahun kemarin mungkin bolong Ramadannya 27 hari. Wah, itu bolong itu Pak ya. Memang sengaja nak poso berarti. 27 hari, 20 hari. Moga-moga Ramadan ini diberikan hidayah dan taufik bisa full puasanya. Amin. Ada kitab tipis Pak namanya Safinatun Najah. Orang itu boleh mokel dan tidak wajib dia bayar fidyah, dan dia tidak wajib qadha. Itu satu dalam kitab Safinatun Najah fikih itu satu syaratnya apa? Al-junun. Kalau dia gila maka nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah. Kalau ada orang hidup di Ramadan kok dia tidak mau puasa, tidak mau qadha habis Ramadan, tidak puasa, tidak mau bayar fidyah, itu berarti al-junun ya, orang makanya puasa kalau pengen disebut orang gila. Karena al-iftar fi Ramadan tuh ada 3. Ada yang wajib qadha saja seperti orang sakit dan bepergian yang lebih daripada 80 kilo. Ada yang wajib fidyah saja seperti orang yang pikun. Bah, kok mangan bah cari poso? Ya iku yo. Pikun nggak bisa puasa. Gimana mau qadha? Laus pokoknya terus ya, pikun terus. Nggak wajib puasa, wajibnya fidyah atau sakit yang parah ya. Yang selanjutnya yaitu wajib qadha saja, wajib fidyah dan qadha. Angel lagi Pak, wajib fidyah dan wajib qadha. Tetap bayar Ramadannya, puasa di hari yang lain, dan tetap bayar beras satu harinya 8 on. Siapa? Orang yang meninggalkan puasa karena dia mengkhawatirkan orang lain meskipun anaknya sendiri. Bu, kok boten siam? Ini kan napa siaman Ramadan kok boten siam? Nggih, yuga kula niki nggih, lek kula siam mencret nun sewu nggih. Maka saya khawatir anak saya kenapa-napa. ASI saya kualitasnya buruk kalau saya puasa. Karena dia mengkhawatirkan anaknya, dia wajib 2, wajib qadha dan wajib fidyah. Atau anaknya di dalam kandungan. Kenapa Bu? Kok ndak puasa? Saya hamil ya, takut keguguran. Nah, berarti mengkhawatirkan janin yang ada dalam kandungannya. Maka dia wajibnya 2, wajib qadha dan wajib fidyah. Atau sampean ya pergi ke taman suruh atau pergi ke laut kemana, ada temennya yang tidak bisa berenang, kok dia jatuh ke laut dan itu dalam, sampai sampean harus perlu nolong dia sampai kemasukan dari air ke hidungnya atau ke telinganya masuk terus, batal puasanya sampean. Maka wajib 2 sampean, wajib qadha dan wajib fidyah. Qadha tau tidak oleh, harus bayar beras. Karena apa? Sampean mengkhawatirkan orang lain. Ya, maka mari ya, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nabi punya doa kalau sudah masuk Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nabi itu Pak, badannya ini barokah sudah. Ya, hidupnya barokah, ruhnya barokah. Tapi bulan Sya'ban, bulan Rajab masuk, masih minta barik lana, berkahi kami ya Allah. Fi Rajaba, di bulan Rajab. Berarti ada yang istimewa di bulan Rajab ini. Sampai Nabi minta barokah sama Allah. Padahal badannya sudah barokah, nafasnya sudah barokah, ruhnya sudah barokah, masih minta barokah sama Allah. Wa Sya'bana, minta barokah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kita kepada Ramadan. Mugi-mugi sedaya yang hadir ini sampai umurnya kepada Ramadan. Amin.
Loh ada loh Pak, ya rojak ngakak-ngakak, ngombe kopi ning warung ya. Mari ini Syaban, mari apa masih mari ini Syabanan pengumuman innalillah telah pulang rahmatullah bapak berangkat wis. Gak tentu orang ini. Ya, siapa yang jamin bulan depan masih hidup? Siapa yang jamin minggu depan masih hidup? Siapa yang jamin besok masih ada? Ya, aqrabul ghaib al-maut. Ya, sesuatu yang gaib yang sama-sama tidak kita ketahui, yang paling dekat dengan kehidupan kita al-maut adalah kematian. Tapi mugi-mugi sedaya panjang umur, amin. Mugi-mugi sedaya panjang umur, amin. Sehat afiat, ketemu Ramadan dan Ramadannya berkah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Tadi saya mau baca kitab tapi terlalu malam nanti ya. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Hadza minni wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa sebentar ya dari doanya Maulid Diba bil ikhtisar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ja'alana Allah wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Amin. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim wa alihi tahirin wa ashabihi salihin ala manhajil qayyim ij'alna min khiyari ummati wasturna bidayli hurmati wa asyurna ghadan fi zumrati واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Qasidah sambil dikeluarkan konsumsi. Mabruk alfa mabruk